Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita adalah setiap orang melakukan komunikasi, tetapi sedikit yang terkoneksi. Kita belajar tentang menjalin hubungan, dan kita sudah belajar menjalin hubungan itu sangat penting, dan menjalin hubungan itu bisa dilatih, bisa dipelajari, dan bisa dilatih. Saat ini kita masuk ke tema keberanian untuk berubah. Keberanian untuk berubah. Ada satu harapan atau satu doa yang disebut Serenity Prayer. Serenity Prayer adalah doa yang ditulis oleh rohaniawan bernama Reinhold Niebuhr dan dikutip oleh banyak orang dalam program 12 langkah, biasanya untuk menyembuhkan kecanduan alkohol. Doa ini berbunyi demikian: Tuhan, karuniakanlah kepada kami ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kami ubah, dan hikmat untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Doa ini menggambarkan bagaimana perasaan dari John C. Maxwell sendiri ketika dia menghadapi ketidakmampuan dia di dalam membangun hubungan dengan orang lain. Dia merasa seperti tergantung di antara ketidakmampuan dia dan keinginan dia untuk berubah. Apa yang dia butuhkan adalah mengetahui perbedaan antara apa yang dapat dan tidak dapat dia perbaiki. Hanya menyadari bahwa dia punya kelemahan itu enggak cukup. Jika dia tidak mengubah dan meningkatkan bidang penting dalam kehidupan dia, itu berarti sukses tidak pernah tercapai selamanya. Dia ingin mampu berhubungan dengan orang lain setiap waktu, bukan hanya sekali-kali saja. Pada saat itu, John mulai menilai keterampilan komunikasi dia, dan inilah yang dia temukan. Ada hal-hal yang dapat dia ubah, namun tidak tahu bagaimana mengubahnya. Itu hal yang pertama. Ada hal-hal yang dapat dia ubah, namun tidak tahu bagaimana mengubahnya. Dia dapat melihat bahwa dirinya tidak membangun hubungan dengan orang lain, tetapi dia tidak tahu mengapa dia gagal atau bagaimana meningkatkannya. Dia berharap seseorang yang menjalin hubungan dengan dia dapat menolong dirinya, tetapi orang yang dapat dia mintai pertolongan juga tidak mampu membangun hubungan dengan orang lain. Satu hal baik pada saat itu adalah bahwa dia mulai berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah itu. Lalu yang selanjutnya, temuan dia yang kedua, keterampilan bertahan dia lebih besar daripada keterampilan membangun hubungan dia. Keterampilan bertahan dia lebih besar daripada keterampilan membangun hubungan dia. Apa yang akan kita lakukan ketika kita frustasi dan gagal? Sebagian orang mungkin saja sedih, bertahan, dan berubah. Untungnya, John diasuh dengan cara yang baik. Dia memiliki citra diri dan sikap yang positif. Jadi, dia dapat mengatasi masalah-masalah dia. Sayangnya, kemampuan bertahan itu tidak bergerak maju. Itu bersifat statis dan sifatnya memang bertahan. Itu bersifat statis dan sifatnya bertahan. Itu bersifat reaktif, hanya bertahan, tidak menolong siapapun untuk mencapai apapun. Itu hanya membuat seseorang
bertahan saja. Yang dia inginkan adalah perubahan. Untuk berkomunikasi dengan efektif dan memimpin orang lain, dia harus mengambil inisiatif. Dia harus proaktif. Dia harus lebih dari sekedar bertahan. Dia mengakui hal itu. Jika dia ingin menjadi seorang yang bergerak maju, memimpin orang lain dan memimpin organisasi yang berhasil, dia harus lebih dari bertahan. Dia perlu membangun hubungan. Lalu temuan yang ketiga, dia ingin membuat perbedaan, bukan hanya mengetahui perbedaan. Dia ingin membuat perbedaan, bukan hanya mengetahui perbedaannya. Ada saat-saat dalam kehidupan di mana kita menyadari ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Pada saat-saat itu, kita memutuskan entah menerimanya atau berjuang melawannya. John memilih untuk berjuang. Mengapa? Karena dia ingin membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang lain. Dan dia tahu bahwa jika dia tidak belajar membangun hubungan dengan orang-orang lain, kemampuan dia akan terbatas selamanya. Dia tidak mau hanya hidup dengan kelemahan-kelemahan dia. Dia ingin melakukan sesuatu. Lalu, temuan dia yang keempat, dia membutuhkan lebih dari keberanian untuk mengubah segala sesuatu. Dia perlu keterampilan membangun hubungan. Yang keempat, John membutuhkan lebih dari keberanian untuk mengubah segala sesuatu. Dia perlu keterampilan membangun hubungan. Jujur, menurut John C. Maxwell, serenity prayer terasa sedikit pasif bagi seorang pemimpin alami seperti dia, yang proaktif seperti dia. Dia ingin lebih dari sekedar keberanian untuk mengetahui dan menerima perbedaan di antara apa yang dia dapat dan tidak dapat diubah. Dia menginginkan keberanian, energi, dan keterampilan untuk membuat perubahan-perubahan untuk menyelesaikan perjalanan itu. Dia ingin menjadi seorang konektor yang mampu memiliki pengaruh positif dalam kehidupan orang-orang lain. Dia ingin belajar membangun hubungan dengan siapapun dan kapanpun. Salam untuk menjadi konektor, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu. Dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu. Dari saya, Mr. Sorchan.